Halo, saya Dr. Sugono, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Logorojo, Semarang. Nah, pertumbuhan janin bisa kita pantau dari awal ya, sejak awal kehamilan, trimester pertama. Nah, tentu ukuran normalnya adalah mulai umur kehamilan 6 minggu itu janin sudah terlihat. Nah, kalau misalnya pada kondisi si ibu kurang nutrisinya kurang, nah ini bisa terlambat ya, 6 minggu belum kelihatan janin, kita harus tunggu lagi 2 minggu ke depannya lagi ya. Nah, kemudian juga setiap kita temukan misalnya ada kelainan pada pertumbuhan janin ini, kita akan evaluasi pertumbuhan janin tiap 2 minggu dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Jadi setiap trimester sebenarnya bisa kita pantau ya. Nah, kalau kita gunakan alat ultrasonografi yang bagus, itu bisa kita lihat ya pola pertumbuhan janinnya. Kalau sudah ada mengalami pola pertumbuhan janin yang terganggu, itu sudah bisa kita deteksi sedini mungkin. Janin yang mengalami stunting sejak di dalam kandungannya, bisa kita lihat ya pola pertumbuhan berat badannya tidak sesuai dengan grafik yang kita harapkan ya. Nah, dengan melakukan pemeriksaan USG bisa sih kita lakukan pengukuran ya. Kita katakan pemeriksaan atau pengukuran biometrik janin. Nah, kita juga bisa melihat dengan mendeteksi bagaimana pola aliran darah di tali pusarnya ya. Dengan melihat pola aliran darah di tali pusarnya, kita bisa lihat ini adalah kecil sesuai umur kehamilannya atau memang sudah mengalami pertumbuhan janin yang kita sebut dengan IUGR, Intrauterine Growth Restriction, atau pertumbuhan janin terhambat. Bisa terjadi kondisi stunting pada janin diawali dengan kondisi ibu ya. Jika di awal kehamilan kondisi fisik ibu tidak sehat misalnya ibunya kekurangan nutrisi, atau ibunya mengalami suatu penyakit kronis, katakanlah misalnya hipertensi, ibu mengalami diabetes misalnya ya. Kenapa? Pada ibu yang malnutrisi tentu nanti suplai darah ke janin juga akan berkurang. Kedua, pada ibu yang hipertensi, di mana pembuluh darah pada ibu itu akan menyempit ya. Nah, termasuk juga pembuluh darah yang berada di ari-ari itu juga akan menyempit sehingga suplai darah ke janin akan terganggu, akan sedikit ya. Demikian juga pada ibu yang mengalami diabetes. Pada diabetes juga sama, pembuluh darahnya juga akan menyempit, juga pembuluh darah yang berada di plasenta sehingga aliran darah janin akan terganggu. Nah, dengan demikian kalau memang ibu merencanakan untuk program kehamilan, maka sebaiknya ibu datang berkonsultasi ke dokter kandungan terdekat dulu. Ibu bisa mencegah stunting pada janin ini sejak awal kehamilan ya, di mana biasanya pada awal kehamilan akan terjadi muntah, akan terjadi hiperemesis gravidarum pada bunda. Ini biasanya akan terjadi di awal-awal kehamilan, puncaknya mulai dari 6 minggu sampai dengan 12 minggu. Kemudian akan mendatar grafiknya, 14 minggu turun lagi, 16 minggu ke atas biasanya enggak lagi. Nah, di masa awal-awal kehamilan inilah bunda kalau mengalami hal mual muntah, segera berkunjung ya kepada dokter untuk diberikan treatment, diberikan terapi, diberikan saran juga bagaimana pola makan yang baik, dan dibantu juga beberapa obat-obatan untuk mengurangi mual dan muntahnya ini. Nah, kalau di trimester kedua, bunda bisa mengatur pola makannya ya. Dengan demikian kita harapkan pertumbuhan janin ini berlangsung sebagaimana yang kita harapkan dan kita bisa mencegah stunting sedini mungkin.